Halo, perkenalkan nama saya Panji Alpian Nurfadila, saya dari kelas 2 SI1. Saya akan mempresentasikan materi dari sesi 2 yang berjudul Usability. Tujuan dari mempelajari materi ini adalah mampu menyebutkan dan merangkap prinsip-prinsip usability, dapat membedakan desain yang baik dan yang buruk, mengetahui dan dapat menerangkan proses desain yang terfokus pada user, dapat mengerti tentang penginderaan, sistem motorik, sistem memori, proses kognitif pada manusia. Mengapa usability? Apakah Anda akan membuat sistem yang efisien agar pengguna bekerja dengan produktivitas tinggi? Atau Anda membuat sistem yang mampu memotivasi pengguna untuk pembelajaran yang efektif? Kita menyebutnya sebagai pertimbangan tujuan kebergunaan atau usability dan pengalaman pengguna atau user experience. Definisi. Usability adalah kemudahan dalam penggunaan sesuatu dan kemudahan untuk mempergunakan kembali. Usability juga didefinisikan sebagai derajat kemampuan sebuah PL untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah sistem untuk menyelesaikan sebuah tugas. Keberhasilan usability ditentukan oleh 3 poin, yaitu useful, usable, dan use. Useful atau berguna adalah sistem berfungsi sebagaimana diinginkan penggunanya. Lalu usable atau dapat digunakan, sistem mudah dioperasikan. Lalu yang terakhir adalah use atau digunakan. Adalah sistem yang memotivasi penggunanya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Lalu faktor manusia. Kategori pemakai komputer itu ada 3 kategori. Yang pertama ada dedicated user, casual user, original user. Dedicated user adalah user yang menghabiskan sebagian waktu di depan komputer. Lalu yang kedua adalah casual user. Casual user adalah pemakai komputer sesekali. Pekerjaannya tidak berhubungan dengan komputer, tidak punya banyak waktu untuk berlatih, akan bertambah jumlahnya karena komputer semakin kompleks dan memerlukan pengetahuan lebih. Dan yang terakhir adalah original user. Adalah user yang tidak mengenal dan belum pernah menggunakan alat bantu interaksi sekalipun. Lalu, sistem komputer terdiri dari 3 aspek utama, yaitu software atau perangkat lunak, hardware atau perangkat keras, brainware pengguna itu sendiri. Dengan melihat ketiga aspek tersebut, untuk merancang suatu antarmuka yang sempurna harus memperhatikan 3 aspek teknis dari sistem komputer dan memperhatikan cara manusia mengolah informasi. Aspek teknis sistem komputer. Komponen-komponen komputer dimodelkan dengan cara mengkombinasikan antara pengolah pusat, memori asosiatif, pengontrol perangkat input dan output, agar bisa saling berkomunikasi dan mengolah informasi dengan baik. Cara manusia mengolah informasi. Semestinya manusia juga harus dimodelkan seperti komputer, karena manusia bagian dari 3 aspek utama. Tapi karakteristik tiap manusia berbeda, karena manusia lebih susah diprediksi, kurang konsisten, kurang deterministik. Kondisi ini menyebabkan sulitnya memodelkan manusia dalam mengolah informasi. Tapi ahli kognitif menekankan bahwa manusia bisa dimodelkan seperti komputer, yaitu melalui panca inderanya. Penginderaan. Kegiatan memodelkan manusia adalah kegiatan yang cukup sulit, karena manusia menggunakan panca indera. Panca indera terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Penglihatan. Mata digunakan untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif, tekstur, dan warna. Dalam dunia nyata, mata selalu digunakan untuk melihat semua bentuk 3 dimensi. Dalam sistem komputer yang menggunakan layar 2 dimensi, mata kita dipaksa untuk dapat mengerti bahwa objek pada layar tampilan yang seharusnya berupa objek 2 dimensi harus dipahami sebagai objek 3 dimensi. Lalu ada luminance. Luminance adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Lalu ada kontras. Kontras adalah hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Lalu ada kecerahan. Kecerahan adalah tanggapan subjektif pada cahaya. Medan penglihatan adalah sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh, dibagi menjadi 4 daerah. 1. Penglihatan binokuler antara 60-70 derajat, penglihatan monokuler kiri 94-104 derajat, penglihatan monokuler kanan 94-104 derajat, dan daerah buta.
Warna. Warna merupakan hasil dari cahaya, di mana cahaya merupakan perwujudan dari spektrum elektromagnetik. Tetapi tidak adanya standar yang dapat digunakan sebagai acuan resmi tentang penggunaan warna yang bagus, karena karakteristik orang per orang berbeda dalam hal persepsi warna. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan warna: satu, aspek psikologi; dua, aspek perseptual; tiga, aspek kognitif. Aspek psikologi. Hindarkan penggunaan warna berikut secara bersama-sama, seperti sian, magenta, dan kuning, karena dapat menimbulkan kelelahan mata. Perubahan warna yang dapat dideteksi bervariasi untuk warna yang berbeda. Merah dan ungu sukar dideteksi dibandingkan dengan kuning, hijau, dan atau biru. Aspek perseptual. Diterima tidaknya layar tampilan warna oleh para pengguna sangat bergantung pada bagaimana warna digunakan. Warna dapat meningkat interaksi hanya jika implementasinya mengikuti prinsip dasar dari penglihatan warna oleh manusia. Contoh, tidak semua warna mudah dibaca. Secara umum, latar belakang dengan warna gelap akan memberikan kenampakan yang lebih baik atau informasi yang lebih jelas dibandingkan warna yang lebih cerah. Lalu ada aspek kognitif. Jangan menggunakan warna yang berlebihan, karena penggunaan warna bertujuan menarik perhatian atau pengelompokan informasi. Warna yang sama membawa pesan yang serupa. Pendengaran. Kebanyakan manusia dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Selain frekuensi, suara juga dapat bervariasi dalam hal kebisingan, dinyatakan dengan satuan dB atau desibel. Bisikan, antara 20 desibel. Percakapan, 50 sampai 70 desibel. Lalu sentuhan. Sensitivitas sentuhan lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Contoh, keluhan pada saat menggunakan papan ketik yang harus dilakukan penekanan yang cukup berat atau malah terlalu ringan. Memori. Terdiri dari 3 saluran penyaring. Iconic adalah menerima rangsang penglihatan visual, echoic menerima rangsang suara, dan haptic menerima rangsang sentuhan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya.